Selamat malam. Ya. Salam secangkir kopi. Ketemu lagi di channel Secangkir Kopi Pahit. Sambil ngopi kita coba membahas masalah-masalah yang ringan, ya, yang unik, yang lucu, menggelitik, ya. Tetapi kita bahas, ya, hal-hal yang serius ini. Ya. Walaupun ringan, tetapi memang serius. Ya, dalam beberapa tahun ini ya, 4-5 tahun terakhir ini, memang media sosial itu berkembang begitu luar biasa ya. Tetapi punya dampak yang positif dan negatif. Dan dampak negatifnya itu banyak sekali ya. Jadi sebenarnya media sosial secara dampak memang secara kejiwaan manusia itu negatifnya banyak. Tetapi mungkin secara marketing orang jualan itu sangat menguntungkan di media sosial untuk dapat uang ya. Tetapi ternyata banyak juga orang yang dapat uang dengan cara yang curang di media sosial. Demikian juga banyak orang yang jadi aneh-aneh di media sosial ya. Dari IG, Twitter, Facebook ya. Bahkan orang bisa berantem dan berkelahi gara-gara itu. Saling bunuh-membunuh karena di media sosial ini bisa terjadi. Nah, kita akan bahas masalah ini ya, serius tapi santai ya. Dianggap serius karena ini berhubungan dengan jiwa kita. Karena saya menganggapnya banyak orang akhirnya sakit jiwa gara-gara media sosial. Viral dan eksis adalah gejala penyakit jiwa. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang begitu. Ya. Orang tidak sadar sakit jiwa. Saya pernah mungkin ceritakan di beberapa episode bahwa ketika kita sakit, kita membutuhkan obat dan kita mengakui bahwa kita sakit. Tetapi ketika kita sakit jiwa, kita tidak pernah mengakui dan malu. Dibilang gila kita malu, tetapi dibilang sakit kepala, kamu luka, kita nggak akan malu. Tetapi dibilang gila loh, kita pasti marah ya. Tapi memang kenyataannya begitu, bahwa banyak orang menjadi gila karena hal-hal yang aneh ya. Karena sekarang ini adalah sekarang zaman di media sosial yang membuat bikin kontroversi. Ya beberapa orang sebenarnya ketika di media sosial bikin TikTok, ingin viral ya, bikin status ingin viral ya, bikin apa saja gitu kan, bikin video ingin viral ya, bahkan sebenarnya banyak hal-hal yang tidak mendidik ya kan. Itu tujuannya apa gitu kan, mencari uang ya. Sebenarnya tidak, sebenarnya karena setiap orang itu sudah mulai kena yang namanya penyakit jiwa, yaitu dia ingin eksis, ingin diakui, ingin dihargai, ingin dikasih komentar ya. Bahkan para netizen yang memberikan komentar-komentar itu terlihat aneh ya, terlihat sakit jiwa semua karena kata-katanya yang kasar, kata-kata yang memakai kebun binatang, kata-kata yang memakai hal yang tidak pantas. Jadi memang sebenarnya kita ini bangsa yang tidak berpendidikan sebenarnya. Orang tua kita mungkin salah mendidik kita ya, sehingga kata-kata kita itu jahat ya. Ya, suatu pertanyaan begini. Apakah orang tua kita yang memang tidak bisa mendidik kita, atau kita memang sebenarnya orang yang tidak bisa dididik? Sebenarnya begitu. Atau memang gini, para ulama yang tidak bisa mendidik kita, atau memang kita yang tidak bisa dididik para ulama? Sehingga semua coba kita lihat komentar-komentar media sosial ya. Di satu sisi bikin status yang kelihatan rohani, tapi di sisi lain mengumpat ya, berteriak-teriak ya kan, ya mengatakan sesuatu yang tidak pantas, dan itu aneh dan itu wajar gitu loh. Tidak ada satu orang ulama pun, saya mau bilang tidak ada satu orang ulama pun, pendeta, kiai, dai, kalian yang ngaku ustadz, itu mengkomentari bahwa hal-hal itu sangat miris ya. Saya serius nih. Iyalah, mental kita menjadi rusak gitu loh kan. Kelihatan bobroknya kita, kelihatan najisnya kita, kelihatan bahwa kita ini sakit jiwa, kelihatan bahwa kita tuh ingin eksis, ingin dihargai ya kan. Orang bikin TikTok di mana saja, mengganggu ketertiban umum, bahkan sampai ada yang mati gitu kan. Ini sangat memprihatinkan gitu kan. Sementara ya orang yang sama juga
menulis ayat-ayat hadis-hadis ya kan, sementara dia juga menghina memfitnah gitu kan, menyebar hoax ya. Ini suatu hal yang luar biasa dan sangat prihatin sekali. Siapa yang mau bertanggung jawab? Jangan-jangan memang kita adalah generasi terakhir di dunia ini, generasi yang memang tidak bermoral, atau generasi yang memang sudah sakit jiwa. Ini kalau dilihat dari ilmu kejiwaan ya, ini sangat memprihatinkan sekali. Karena itu keresahan ini sangat, di antara semua keresahan saya, ini adalah keresahan yang paling tajam, keresahan yang paling mengganggu tidur saya. Karena kok bisa begini gitu. Ya, kita sambil ketawa, kita kritiki diri kita sendiri, kenapa kita seperti ingin begitu? Ya kan? Ya, hoax di mana-mana, apapun terjadi ya. Apapun kita lakukan karena kita ingin eksis ya, di Twitter, di YouTube, bahkan judul-judul YouTube tuh aneh-aneh. Saling menghina, saling menghujat, saling ingin menunjukkan diri bahwa benar ya. Padahal yang benar itu cuma Allah. Ya, ini hal yang memprihatinkan. Dan semua ulama itu pada diam. Pendeta diam. Ustadz diam. Kenapa? Karena membiarkan memang. Karena jangan-jangan Anda juga sebenarnya juga sakit jiwa gitu kan. Karena tidak bisa. Atau Anda tidak mau bertanggung jawab atas apa yang terjadi atas bangsa ini, atas negeri ini, atas penurunan demoralisasi. Moral kita turun. Yang jatuh. Ya wajar. Kalau begitu banyak hal-hal yang terjadi yang merugikan, ekonomi turun ya kan, kejahatan meningkat ya kan, orang saling bacok membacok, hina menghina, bahkan ketika orang di pengadilan salah saja masih nyebut nama Allah kan, malah mengutuki hakim, katanya siapa yang melawan saya, melawan Allah. Nah itu ya hal-hal lucu ya, hal yang lucu tetapi sangat memprihatinkan. Kenapa memprihatinkan ya? Karena kita sebenarnya ya sakit jiwa kita. Orang salah itu kalau dimarahin tambah marah itu kan sakit jiwa ya. Jadi ini yang harus kita kritiki bersama, kita kritisi. Yuk kita sadar diri, kita ini manusia yang diciptakan dengan mulia oleh Allah. Kita tidak pantas tidak punya moral. Manusia adalah makhluk yang bermoral. Dari antara semua makhluk, setan tidak punya moral, tapi manusia punya moral. Binatang tidak punya moral, tapi manusia tidak punya moral. Tetapi apa yang terjadi pada manusia saat-saat ini dengan maraknya di media sosial justru menunjukkan bahwa kita tidak bermoral. Ya kan? Apalagi para pendukung-pendukung politik yang segala sesuatunya itu kelihatan sekali bahwa kita ini bangsa yang sangat memprihatinkan, penurunan moralnya. Jadi wajar, itu tadi kalau ada orang yang merasa ilmu agamanya tinggi justru menindas gitu loh. Kalau ada orang yang ilmu agamanya tinggi ya memperkosa gitu kan, melakukan pelecehan-pelecehan, dan itu karena terjadi ya karena memang diingini, karena memang sakit jiwa kan ya. Dan tidak ada teman-temannya yang mengutuki gitu kan. Ya itu kan aneh, karena ya mungkin sesama pemilik agama ya tidak mengutuki. Kenapa ya? Sebenarnya bisa dipertanyakan juga moralnya. Ya. Ini yang harus kita pahami, yang kita kritisi bersama. Saya tidak tahu apakah materi yang kita bahas hari ini itu bisa mengubah kita. Materi yang kita bahas hari ini bisa menyadarkan kita. Materi yang kita bahas hari ini, yang kita pikirkan, kita renungkan, itu bisa membuat kehidupan kita lebih baik. Ya, tapi saya punya harapan bahwa materi ini kita sharingkan bersama supaya kita punya kehidupan yang lebih baik. Nah, pertanyaannya kenapa kita menjadi rusak? Ya, karena hati kita penuh dengan racun. Jadi kalau hati kita sudah terlalu banyak dengan racun, ya, apapun ya, bahkan ada yang orang bilang ya sekarang orang banyak mabuk agama. Saya tidak setuju. Ya, tapi memang orang diperalat gitu loh oleh orang lain dengan memakai agama itu kan. Ya padahal ilmunya cetek-cetek aja. Saya ketawa kalau banyak orang yang mengaku punya ilmu agama ya, khotbah di mana-mana, kalau ditanya nggak bisa jawab. Ya kan? Ya, saya bisa nantang kok gitu kan. Orang itu benar memahami sejarah agama atau tidak. Ya kan? Itu sangat memprihatinkan sekali gitu kan. Karena orang ingin eksis.
orang ingin dipandang, orang ingin dilihat, orang ingin dianggap, orang ingin dihormati, ya, orang ingin dianggap kontroversial, itu sakit jiwa. Karena abnormal, sakit jiwa itu kan abnormal. Jadi kalau badan kita, tangan kita tidak bisa bergerak, itu sakit. Sama juga kalau jiwa kita abnormal, ya sakit jiwa kita. Dan anehnya, orang yang sakit jiwa itu memiliki ilmu agama. Seharusnya kan ketika kita mempelajari ilmu agama, mempelajari kerohaniawan, jiwa kita tuh jadinya sehat. Bukan jadi sakit. Bukan jadi aneh-aneh. Bukan menjadi arogan ketika orang belajar rohani gitu kan. Nah, ini yang aneh, dan itu dianggap gitu loh. Jutaan orang menganggap itu hal yang biasa. Ini yang suatu hal yang kita pikir. Karena apa? Karena hati kita rusak dan penuh dengan racun. Karena kita tidak menjaga mata kita tidak menjaga telinga kita dari hal yang baik. Coba kita kembali belajar firman Allah, masukkan ke telinga firman Allah. Ya, baca dengan mata firman Allah sehingga apa yang kita lihat dan kita dengar itu baik. Ya, saya beruntung jadi orang Sunda. Ya, bisa tinggal di daerah gitu kan. Bisa tinggal di gunung biar tiis celi herang panon, biar mata saya jernih, ya, biar telinga saya dingin. Nah, itu yang akan menjaga supaya kita tidak sakit jiwa. Ya, saya mungkin banyak orang kontroversial, ya. Ya, Ade Armando, Denny Siregar, dan yang lainnya lah saya sebut. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, dan netizen. Ya, ketika Ade Armando dianiaya saja, umat muslim sorak-sorai. Padahal bukan cuma umat muslim loh sebenarnya yang yang sering kena salah ininya Ade Armando. Orang Kristen juga sekarang tidak menyukai Ade Armando. Tetapi aneh kan, dengan nama Allah mereka bersorak-sorai. Lalu ada di grup WhatsApp saya bilang, Nabi aja boleh bersorak-sorai ketika orang jahat jatuh. Ya, jadi kita sorakin ya. Setiap ada orang di negara ini yang jatuh, kecelakaan, hidup sorai. Jadi ini memprihatinkan. Jadi ada satu kejadian yang membuat saya sangat marah. Adalah satu ketika teman saya bawa mobil bannya pecah, lalu terguling-guling, 3 orang meninggal, 3 orang sekarat. Lalu orang pada datang videoin, bukan nolongin. Terus yang lainnya ikut videoin, ya kan. Lalu teman saya yang masih sadar ini teriak, "Bang, Pak, tolong saya, tolong," gitu kan. Tapi enggak, ini penting, ini buat berita, gitu kan. Kan gila. Dan saya tidak tahu berapa banyak orang gila seperti itu. Ada orang kecelakaan, bukan ditolongin, divideoin. Anda gila ya. Harus ngaku bahwa Anda gila. Ya, mungkin saya marah, betul, serius. Ketika membuat konten ini saya juga penuh dengan kemarahan. Kenapa? Agama itu bodoh. Ya, agama itu tidak merubah apa-apa. Prihatin. Lo ngapain orang belajar ilmu agama kalau membuat orang tuh lebih jahat daripada orang yang tidak beragama? Ya, kalau kata Cak Lontong, mikir. Dan orang-orang yang merasa punya ilmu agama tinggi kan lepas tangan. Ya, itu mah begitu. Kenapa? Karena tidak bisa mendidik. Makanya bertanya lagi, apakah orang tua kita tidak pernah bisa mendidik kita, atau kita memang adalah generasi yang tidak bisa dididik, generasi yang tidak bermoral? Agama cuma topeng yang kita pakai, ya, Allah cuma sebagai apa? Sebagai talenan. Saya bilang sama istri saya, jangan anggap Allah itu sebagai talenan. Saya marah. Saudara, agamanya apapun, tetapi jangan pernah anggap Allah itu sebagai landasan untuk berbuat jahat, memakai bawa-bawa dia. Itu fitnah namanya, ya kan? Ya, ini kenapa? Karena hati kita rusak. Jadi jadi aneh kan? Jadi aneh kan? Ya. Yang kedua adalah pikiran yang rusak. Kita banyak virus yang masuk. Doktrinasi politik, doktrinasi sekte, doktrinasi golongan. Itu yang
memprihatinkan. Saya setuju dulu dengan kelahirannya Wahabisme ya di dalam Islam, karena ingin Islam itu sudah salah jalan, ya sudah saling membunuh segala macam, kembali lagi ke zaman Nabi. Ya memang seharusnya kembali lagi ke zaman Nabi, gitu loh, ke zaman-zaman dimana bahwa agama itu lahir seperti apa dan tujuannya untuk apa. Ya walaupun Wahabi sekarang itu jadi pertentangan karena ya udah terlalu ekstrim lah gitu kan. Ya, tetapi kembali ke jalan yang benar itu adalah hal yang harus kita lakukan. Saya tidak tahu apakah masalah moral ini memang dianggap wajar saja bagi para pemuka-pemuka agama, ya kan? Ya, karena yang tadi pikiran para pemuka-pemuka agama juga sudah kotor, hati para pemuka agama juga sudah najis, sehingga tidak bisa membedakan tangan kiri dan tangan kanan dan tidak mau bertanggung jawab atas kerusakan moral. Ketika orang korupsi, siapa sih yang bertanggung jawab, yang menjadi guru moralnya? Kan ajaran agama, ajaran kerohaniawan gitu kan, kerohaniawan. Ya kan, ini yang harus kita pahami ketika kita belajar rohani, kan supaya hidup kita lebih baik, supaya moral kita lebih baik. Ya kan? Ya, jadi ini yang menjadi keresahan yang harus kita pelajari. Kita itu sudah sakit jiwa. Dan kita tidak mau mengakui kita itu sakit jiwa. Ya, saya ketemu dengan seseorang, dia mengalami banyak gangguan kejiwaan dan dia merasa bahwa di jiwanya tidak sehat. Dan dia dengan rendah hati, dengan baik, dengan sadar datang ke psikiater. Lalu saya bilang begini, nggak usah lah, itu kan bisa di inner healing, ya kan? Tidak, saya membutuhkan, ya kan? Saya membutuhkan psikiater karena saya tahu kondisi jiwa saya yang labil ini. Nah, kan nggak semua orang sadar seperti itu, bahwa dia membutuhkan suatu yang sehat, jiwa yang sehat. Ya seharusnya ketika ada orang belajar rohani, belajar agama, jiwanya sehat, bukan rusak. Ya kan? Bukan akhirnya menjadi arogan ketika orang belajar agama. Dan itu suatu hal yang ngaco. Saya tidak tahu apakah Allah menangis ya, karena ciptaan yang namanya manusia, makhluk sempurna itu ternyata lebih jahat dari setan gitu kan. Lebih tidak bermoral daripada binatang ya. Tapi itu yang harus kita pahami sama-sama. Ya kita kritisi diri kita sendiri. Kita tidak perlu menyalahkan tetangga kita. Ya. Kita tidak perlu menyalahkan orang lain. Yuk kita kritisi. Sadarkah kita bahwa kita ini sedang sakit jiwa sebenarnya? Yang selanjutnya adalah kita harus pelajari ketika kita rusak pikiran dan hati kita itu sering ngehang. Dalam istilah komputer ya, sering nge-lag ya. Sering terganggu kehidupan kita sebenarnya. Tubuh kita menjadi tidak sehat, jiwa kita tidak sehat, dan rohani kita mati dan tidak bisa berhubungan dengan Allah. Saya tantang para netizen, siapakah di antara saudara yang bisa mendengar suara Allah? Atau di antara saudara yang belajar ilmu rohani, siapakah di antara saudara yang bisa mendengar suara Allah dan tahu apa tujuan hidup saudara? Kalau saudara tidak bisa tahu itu, jangan bangga beragama. Percuma saudara belajar ilmu agama kalau tidak mendapatkan pengalaman spiritual dengan Allah. Sia-sia semua, buat apaan? Ya kan? Agama cuma topeng untuk menyembunyikan diri. Seperti itu kan? Ini kita harus pahami. Kerusakan pikiran dan hati kita itu menunjukkan bahwa rohani kita rusak. Rohani kita mati. Sehingga mental kita menjadi rusak. Ya kan? Dan itu yang harus kita pelajari. Kita harus pahami, kita menjadi bebal, kita menjadi apatis, ya, kita mulai menjadi ya psikopat, sosiopat. Ada orang kecelakaan, divideoin. Ketika ada orang saling menghujat, ya kita mendukung, bukan ditegur. Ya, karena kita tidak suka sama Ade Armando dipukulin, malah yang kita dukung adalah yang mukulinnya, gitu kan? Bejat kita. Ya Ade Armando saya setuju, saya tidak bahwa dia bukan orang yang memiliki kebenaran ya, karena dia kontroversial. Yang ngegebukin dia juga lebih jahat. Yang teriakin mendukung yang ngegebukin dia itu lebih tidak bermoral lagi. Siapapun saudara, terserah saudara mau kiai, mau ustadz, mau pendeta. Saya mau bilang saudara tidak bermoral. Ya kan?
Kenapa saya sadarkan, saya ingatkan, yuk kita belajar. Hidup kita itu untuk apa? Hidup kita untuk apa? Kalau saudara tidak bisa mendengar suara Allah, percuma beragama, percuma belajar moral. Karena kita memiliki rohani, roh kita yang bisa berhubungan dengan Allah. Tidak ada lagi kebanggaan-kebanggaan sebenarnya orang beragama sekarang. Karena moralnya tidak dijaga. Karena tidak bisa menghasilkan suatu moral yang baik. Ya, ini yang harus kita pahami bersama. Jangan sampai kita menggembar-gemborkan sesuatu. Kita ingin eksis, kita ingin tampil, kita ingin dianggap, ya kita ingin punya banyak pengikut, punya banyak follower. Tapi ujung-ujungnya narkoba kan? Karena semua orang stres. Tidak ada orang yang bisa membohongi dirinya sendiri. Ya kan? Kalau memang dia orang stres, ya stres. Akan menghasilkan orang-orang yang stres. Kalau orang yang baik menghasilkan orang-orang yang baik. Guru yang baik itu menghasilkan murid-murid yang baik. Tapi guru yang buruk menghasilkan bangsa yang buruk. Ya kan? Yang ini harus kita pelajari, ini harus kita renungkan bersama. Yuk, saudara-saudara sambil ngopi. Ya, saya sangat serius malam hari ini. Walaupun hati saya ketawa ya, karena kita melihat hal-hal yang unik dan aneh di negeri ini gitu kan. Ya, coba tolong stop, jangan eksis. Mari kita berbuat baik. Saya punya teman, dia berbuat baiknya luar biasa, tetapi tidak pernah ada orang yang mengenal dia bahwa dia berbuat baik. Ya, saya melihat beberapa orang di sekeliling saya sungguh luar biasa berbuat baik dan tidak ingin viral. Padahal berbuat baik pahalanya luar biasa kalau dihitung. Tapi sekarang kita ingin viral, kita ingin dilihat orang, ingin dilihat dengan mata, ingin dihormati, ingin dianggap kontroversi, ya kan? Nah, itu yang harus kita pelajari bersama. Semoga apa yang kita sharekan malam hari ini menjadi pelajaran kita bersama untuk kita merenung, kita menelaah, ya kita mengintrospeksi diri kita sendiri, apakah kita sudah gila atau tidak, apakah kita sudah sakit atau kita masih sehat. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat malam, jangan lupa kita tetap ngopi.